Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dunya dara 'amalin wa zadin wa ja'ala al-akhirata dara jazaa'in wa ma'adin. Ashhadu an la ilaha illallah yuhibbul 'amilina lidinihim wa dunyahum. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khairul khalqi wa atqahum. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa ati'uhu wasma'u liqawlihi wamtathilu amarahu bil ilmi lidunyakum wa ukhrakum. Idh yaqulu azza wa jalla وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. أيها الحاضرون إخوانul kiram, kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Takutlah kita kepada Allah, taatilah Dia, dengarkan firman-firman-Nya, lakukan semua perintah-perintahnya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Dan carilah dari apa yang diberikan oleh Allah kepadamu itu untuk mendapatkan kesenangan di kampung akhirat, dan jangan engkau lupakan nikmatmu bagianmu di dunia ini. Dan berbuatlah kebajikan kepada hamba Allah sebagaimana Allah berbuat kebajikan kepadamu, dan jangan menginginkan adanya kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerusakan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah menyuruh kita menggunakan semua karunia yang diberikan kepada kita untuk memperbanyak pahala amal kebajikan di akhirat. Selain itu Allah melarang kita melupakan dunia secara keseluruhan. Dia menyuruh kita menikmati kehidupan dunia dengan cara yang baik, dengan memperbanyak ibadah dan amal-amal kebajikan, dan melarang kita dari perbuatan maksiat dan menganiaya hak-hak orang lain. Yang demikian itu tidak lain adalah karena kehidupan dunia sebagai sarana untuk bercocok tanam untuk kehidupan di akhirat. Siapapun yang menanam kebaikan ketika di dunia, maka ia akan menuai pahala di akhirat. Jika sebaliknya, maka ia akan menuai dosa dan siksa di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, ada sebagian orang dan sebagian pemuda yang kurang mengerti sumber-sumber agama Islam, mengira dan berkeyakinan bahwa Islam hanyalah agama rohani saja, atau agama yang hanya mengatur ibadah dan ritual saja, sedikit pun tidak mempunyai hubungan apapun dengan kehidupan dunia. Sungguh pikiran dan keyakinan mereka amat buruk. Tentunya yang mendorong mereka berkeyakinan seperti itu hanyalah keterbatasan pengetahuan mereka terhadap sumber-sumber syariat Islam. Padahal agama ini sangat luas pembahasannya dan pengaturannya tentang tatanan hidup manusia mulai di dunia sampai di akhirat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim,
Wallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dia yang menjadikan bumi itu mudah bagi kalian. Karena itu berjalanlah kalian di pelosok-pelosoknya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya kalian akan dikumpulkan. Quran surat Al-Mulk ayat 15. Sesungguhnya Allah menyukai seorang mukmin yang mempunyai usaha yang halal sebagai sumber rizkinya, dan memberi seorang mukmin yang menganggur rizkinya, dan membenci seorang mukmin yang menganggur tanpa usaha sedikit pun untuk mendapatkan rizkinya yang halal. Ketika Nabi SAW ditanya tentang usaha yang paling baik, maka beliau SAW bersabda, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'im mabrurin. Pekerjaan yang paling mulia adalah pekerjaan tangan seorang laki-laki dan semua bisnis yang baik. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jum'ah ya rahimakumullah. Ketahuilah bahwa Islam adalah agama pengetahuan, pengamalan dan pengajaran yang paling sempurna. Semua pengajaran Islam dan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghidupkan akal, pikiran dan hati kaum muslimin di awal eranya, sehingga mereka giat bekerja dan berpergian di berbagai pelosok dunia, berbisnis, bekerja dan berjuang menegakkan agama Allah. Mereka menempuh padang pasir dan bukit-bukit untuk menyampaikan agama Allah kepada berbagai bangsa. Karenanya mereka mengetahui bahwa umat Islam adalah khalifah-khalifah Allah di muka bumi. Jadi di antara mereka ada yang menjadi pejuang, perajin, pedagang, petani. Mereka berbisnis membangun gedung-gedung, menanam berbagai tanaman, dan mereka menempuh perjalanan jauh di darat dan di laut untuk perdagangan. Meskipun demikian, mereka tidak lalai dari mengingat Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah. Para laki-laki tidak dilalaikan oleh perdagangannya dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah. Di antara para nabi ada yang kaya, seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam dan lainnya. Mereka mencari sumber rezeki dengan menciptakan berbagai peralatan yang membutuhkan kehidupan manusia sehari-hari. Nabi SAW, Rasul dan makhluk yang termulia, pernah mengembala kambing milik penduduk Mekah untuk mencari sesuap makanan. Kemudian beliau SAW pernah berdagang ke negeri Syam. Ketahuilah bahwa Islam menganjurkan umatnya hidup berbahagia sebagai orang-orang yang merdeka, mulia, berkuasa, pemimpin bagi umat manusia, sebagaimana para sesepuh mereka di awal eranya. Karena mereka beragama tidak menghalangi mereka untuk menyatukan kehidupan dunia dan akhirat. Karena Islam menganjurkan mereka membentuk kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan selamatlah kami daripada siksaan neraka. Islam menyuruh umat berusaha dan bekerja di dunia ini sebaik mungkin, karena dunia adalah jembatan ke akhirat. Seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya sebagai berikut. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat berkebun untuk akhirat. Nabi SAW pernah melihat seorang laki-laki yang ahli ibadah, sehingga setiap beliau SAW lewat, beliau selalu melihatnya sedang melakukan salat di masjid. Kemudian beliau bertanya kepadanya, siapakah yang memberimu makan? Jawab orang itu, saudaraku lelaki yang memberiku makan. Rasulullah tandaskan dalam sabdanya, akhuka a'badu minka, saudaramu lelaki lebih beribadah daripadamu. Kaum muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Sesungguhnya kedatangan Islam adalah untuk menyelamatkan manusia dari kekotoran syirik,
kehinaan dan pengabdian kepada selain Allah. Untuk mewujudkan tatanan hidup Islam adalah agama, kemuliaan, keagungan, kebagusan, petunjuk, kepemilikan, kepemimpinan, moral dan material. Pernah disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada." Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup abadi, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok pagi. Islam tidak menyetujui seorang pun dari umatnya malas, tidak bekerja meminta-minta dengan alasan yang dibuat-buat. Islam tidak menjadikan masjid-masjid dan tempat-tempat ibadah sebagai tempat untuk meminta-minta dalam Islam. Dan Islam melarang umat duduk di masjid tanpa bekerja sedikit pun, sedangkan mereka diberi makan oleh orang lain. Ibnu Mubarak, seorang tokoh tabi'in, berkata, uruslah rotimu baik-baik, kemudian uruslah ibadahmu. Seorang yang mempunyai kemauan yang tinggi dan jiwa yang bersih, maka ia tidak ingin mengulurkan tangannya kepada siapapun untuk menerima bantuan. Hendaknya setiap muslim menjadikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penasihat dan petunjuk jalan hidupnya. Beliau bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Sederhanalah kehidupanmu di dunia agar Allah mencintaimu, dan sederhanakan keharapanmu kepada manusia agar manusia mencintaimu. Wahai orang-orang yang suka meminta-minta, bergantunglah kamu kepada Allah. Keluar ke tempat-tempat pekerjaan untuk memperjuangkan hidupmu. Ketahuilah, siapapun yang memberimu suatu pada hari ini tidak akan memberimu esok pagi. Ketahuilah bahwa Allah menjadikan segala sebab untuk mencapai segala keinginan. Bukanlah Allah menyebarkan semut dan lalat untuk mencari rezeki di muka bumi. Demikian pula Allah mengeluarkan burung dari sangkarnya untuk mencari sesuap makanan sehari-harinya. Padahal makhluk-makhluk itu lebih kecil dan lebih hina, lebih lemah daripada manusia. Tapi mereka tidak pernah meminta-minta kepada yang lain. Ketahuilah bahwa menggantungkan diri kepada Allah dan percaya kepada diri sendiri merupakan sifat yang paling mulia bagi orang-orang beriman. Para sahabat menggantungkan dirinya dengan berdagang, bercocok tanam, dan menjadi pengrajin. Mereka mempunyai kebun-kebun yang dirawat dengan baik oleh mereka. Meskipun demikian, mereka selalu menghadiri salat Jumat dan salat-salat berjamaah. Dan mereka menunaikan segala ritual ibadah sebaik-baiknya. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Quran. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, wabil ashari hum yastaghfirun. Di malam hari mereka tidak banyak tidur. Di waktu sahur mereka memohonkan ampunan dari Allah. Mereka berjuang sesungguh-sungguh di medan mencari sumber-sumber rezeki. Di samping mereka berjuang untuk membela akidah Islam dan negerinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Hendaknya kalian selalu takut kepada Allah. Kerjakanlah dunia kalian dan akhirat kalian sebaik mungkin. Manusia yang terbaik di antara kalian adalah seorang yang tidak meninggalkan dunianya untuk akhiratnya dan tidak meninggalkan akhiratnya untuk dunianya. Hendaknya kalian bekerja seimbang untuk dunia dan akhirat kalian. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabad dunya halalan ta'affufan 'adil mas'alati wa ta'azzufan 'ala jarihi wa sa'yan 'ala 'iyalihi laqiyallahu yaumal qiyamati wajhuhu kal qamari lailatal badri." Barang siapa yang mencari dunia yang halal karena menjaga diri dari meminta-minta dan karena untuk menyantuni tetangganya dan keluarganya, maka di hari kiamat kelak ia bertemu dengan Allah dan wajahnya bercahaya kayak bulan purnama. Ya Allah, berilah kami petunjuk menempuh kebaikan, jalan yang lurus, hidup dan bahagia di dunia dan akhirat, dan tanganilah segala urusan kami. Ya Latifu ya Rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun.
Maka jika salat Jumat telah selesai dilaksanakan, bertebaranlah kalian di muka bumi dan berharaplah memperoleh sebagian dari karunia Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kalian memperoleh keberuntungan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بالمؤمنين من عباده فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الظالمين. اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.